Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada podcast tentang kesehatan di episode yang kedua ini. Ini adalah lanjutan episode yang pertama kemarin ya. Pada episode ini apa yang akan kita bahas adalah proses degeneratif atau kemunduran yang dialami para adiuso atau para lansia, yang tentunya tidak dapat dicegah, tetapi dapat diperlambat dengan menjaga kesehatan baik fisik, apa itu fisik itu adalah jasmani dan rohani. Episode ini kami mengundang tamu yang akan berbagi kiat-kiat menjaga kesehatan, dan bersama kita akan mendapat pencerahan. Kita akan segera dengarkan apa kiat-kiat beliau dengan dipandu moderator oleh Ibu Dokter. Monggo kami persilahkan Bu Dokter. Matur nuwun Pak Majelis, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur sekali kita bisa melanjutkan program edukasi kita mengenai kesehatan. Dan kali ini kita mendapatkan tamu yang juga adalah majelis sebelumnya, nggih Pak? Oh nggih, yang adalah juga majelis kita dari GKJ Ngesrep yang akan membagikan pengalaman beliau, kiat-kiat beliau bahwa menjaga kesehatan, menjaga kualitas hidup baik jasmani maupun rohani itu akan membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Perkenankan dari pihak saya mewakili jemaat, ya Bapak, itu mengeluh sama Bapak narasumber. Dalam perjalanan kita menapai usia, banyak sekali hal-hal yang membuat kita kadang khawatir, kadang cemas dan sebagainya. Contohnya begini Pak, kok selalu ada ya kemunduran-kemunduran yang kita alami. Dulu membaca nggak apa-apa, setelah lebih ini saya membutuhkan kacamata untuk membaca. Lah menika ada kemunduran panca indera. Dulu kalau bicara gampang, tapi ternyata sekarang harus sepenuh perhatian supaya bisa mendengar dengan baik. Dulu kalau jogging bersama dengan rekan-rekan kerja atau apa, bisa dengan nyaman. Sekarang kok ya ada rasa gimana gitu kalau pernafasan. Artinya kami harus mulai menyadari gak usah jogging berat-berat lah, mungkin jalan sehat atau sepeda. Dulu tidak pernah ada keluhan hipertensi. Tiba-tiba setelah umur 50 lebih, kok ditensi jadi hipertensi. Artinya ada kemunduran fungsi jantung dan pembuluh darah. Makin tambah usia lagi, kok dulu jongkok ndak apa-apa, sekarang ada rasa tidak nyaman pada lutut. Berjalan pun demikian, dulu bisa cepat, sekarang harus memperlambat. Kalau dulu angkat-angkat apa saja oke, sekarang ada sesuatu yang harus dibatasi. Jadi kami yang menjalani hari-hari perjalanan hidup kami menjadi makin bertambah umur, itu mengalami banyak sekali kemunduran. Sedikit demi sedikit, tidak terasa, tapi ternyata suatu saat itu menjadi gangguan. Belum lagi kalau ibu-ibu sudah masuk masa menopause, ada banyak sekali keluhan. Tulangku kok ngelinu, otot juga nggak nyaman, ada perasaan panas di wajah. Nah, bapak-bapak juga demikian. Pada saat memasuki masa andropause, kok jadi lebih sering ke kamar kecil ya. Nah, nun sewu Pak Hin sebagai tamu narasumber yang bisa membagikan
bagaimana kita mengatasi masalah-masalah itu dengan melakukan upaya-upaya hidup sehat. Bukan sejak kita merasakan keluhan, tetapi juga jauh sebelumnya, supaya kita ini bisa menjaga kualitas hidup menjadi semakin baik dan semakin baik. Monggo Pak, aturan. Terima kasih Pak Majelis dan Bu Dokter yang pada saat ini kita bisa bertemu. Bersyukur sekali saya merasa terhormat untuk bisa bergabung di podcast ini. Kalau bertanya mengenai bagaimana kita bisa menjalani hidup sehat, tentu sehat itu tidak harus dimiliki pada saat tua saja. Pada saat kita masih muda remaja ya perlu juga sehat. Tetapi menurut saya seandainya kita ini tidak bisa menjaga kesehatan, itu di masa tua itu banyak hal-hal yang bisa terjadi dengan kesehatan kita. Oleh karena itu, kalau menurut pendapat saya, kesehatan itu bagian juga dari hidup disiplin. Disiplin dalam arti hidup yang tertata dengan baik. Nah, Bu Dokter dan Pak Majelis, saya hanya ingin berbagi sedikit saja mengenai pengalaman hidup saya sendiri ya. Jadi saya tidak mungkin bercerita untuk hidup orang lain ya. Jadi kalau bicara masalah menjaga hidup sehat khususnya di usia tua, tentu yang pertama tadi kemarin itu ya di podcast sebelumnya saya melihat bahwa Bu Dokter menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang harus dijalani atau dikerjakan. Yaitu yang pertama tentu kita harus fokus dengan keseimbangan makan kita. Ya keseimbangan itu yang dimaksud ya Bu Dokter gini, misalnya kita makan tidak berlebihan, makan yang cukup protein, sayur, ya ada mungkin sedikit daging boleh, tapi daging yang tidak berlemak dan lain sebagainya. Nah ini perlu, ya jadi menjaga keseimbangan itu perlu. Termasuk harus cukup minum, terutama di usia tua itu banyak sekali para orang-orang tua itu mengabaikan minum. Sehingga hal ini bisa menyebabkan dehidrasi secara bisa dilihat dari bagaimana cepat lelah, kemudian kulit itu juga cepat terasa kering karena kekurangan cairan. Kalau kita belajar dulu Bu Dokter, biologi dulu waktu saya di sekolah itu kan kita ini kan 80% air ya. Jadi memang memang harus cukup minum. Nah, kalau kita dikatakan cukup minum itu seberapa sih kita harus bisa mencukupkan minum kita sehari? Ya, kalau menurut kejelasan dari literatur kesehatan itu antara 2 sampai 3 liter per hari air putih. Dan kalau saya di rumah Bu Dokter, saya sediakan kayak semacam toples gitu, tumbler yang agak besar, itu saya masukin air matang, itu saya cukupkan untuk pagi sampai siang. Nanti siang saya jog lagi karena itu 1 liter ya, jadi 2 liter. Di samping itu kan kita masih sok-sok ya kepingin minum sedikit air teh ya. Jadi minimal yang 2 liter itu tercukupi dulu. Kemudian saya di kamar tidur, di samping tempat tidur saya juga saya sediakan minum. Karena kalau malam itu kalau terbangun itu biasanya mulut kita non sewu ya kering gitu ya. Ya dibasahi dengan air minum itu lebih baik. Lebih baik supaya napas kita lebih sehat. Nah kemudian apalagi ya Bu Dokter untuk bisa sehat itu menurut saya kok ya bagaimana kita bisa menjaga stres ya. Ya stres itu juga. Iya Pak, mengelola stres. Ya mengelola stres. Ya. Supaya ya tidak mungkin lah kita ini bebas dari segala masalah. Selama kita masih hidup, masih diberikan waktu Tuhan untuk kita bernapas, masalah itu setiap hari datang. Bahkan banyak sekali masalah ini belum selesai, timbul masalah baru.
Nah ini kalau misalnya kita nggak bisa mengelola stres tadi seperti yang Bu Dokter katakan ya, kita akan sangat terpengaruh dengan stres itu organ-organ tubuh kita, terutama organ-organ yang lemah ya, tentunya ada mah, kemudian ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, yang itu harus kita jaga. Nah oleh karena itu ya tadi kalau pertama kita harus makan makanan yang berimbang, kemudian kita juga berupaya untuk mengelola stres itu sebaik mungkin dengan cara ya kita mungkin bisa cukup tidur antara 7 sampai 8 jam sehari, misalnya seperti itu. Kemudian ya non sewu yang suka merokok ya berhenti aja merokok. Ya itu bisa malah menyebabkan stres Bu Dokter ya, gitu Pak Majelis. Jadi mungkin itu, kemudian juga ya yang jelas ini jauhi alkohol ya, alkohol itu apalagi obat-obat terlarang ya kayak narkoba dan lain sebagainya, itu harus sangat-sangat kita jauhi karena itu sangat berakibat buruk bagi kesehatan kita. Nun sewu Pak Hin, kalau misalnya tambah gerak olahraga yang pada saat ini itu banyak yang mager. Kalau tindak sedikit itu saja sudah harus menggunakan kendaraan, tidak suka jalan. Lah, terus pundi, bagaimana olahraga ini berpengaruh di dalam Pak Hin itu menjaga kesehatan selama ini? Terima monggo kasih, Pak, monggo. Bu Dokter ya. Tentu olahraga ini sangat kita butuhkan. Setidaknya memang kita harus menjaga setiap hari itu ada gerak. Meskipun namanya bukan olahraga. Gerak itu artinya kita jangan mager tadi, malas gerak. Ya, gerak kita minimal di rumah itu kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah ya kalau saya. Karena terus terang non sewu saya nggak punya pembantu Bu Dokter. Jadi apa-apa ya saya kerjakan berdua dengan istri. Nah itulah makanya saya berupaya untuk mengerjakan itu sambil saya mendapatkan manfaat gerak itu, bisa berkeringat setiap hari. Nah oleh karena itu kalau saya pribadi di rumah ya kebetulan ada beberapa alat olahraga seperti sepeda statis, ada barbel, ada treksando, ada macam-macam alat-alat olahraga yang ringan-ringan yang saya bisa sediakan di rumah, dan itu saya pakai setiap pagi Bu Dokter. Jadi setiap pagi saya stretching dulu, kalau pagi hari saya minum air putih dulu, air anget ya tentunya 1 atau 2 gelas, baru saya mulai stretching. Stretching itu melemaskan otot-otot kita karena semalaman kita kan tidur. Jadi mungkin kaku dan lain sebagainya, supaya nanti kalau kita melakukan gerak itu tidak cedera. Nah, oleh karena itu saya stretching, kemudian saya melakukan gerakan-gerakan ringan seperti lari-lari kecil, kemudian kita mengangkat beban yang tidak terlalu berat dulu, kemudian kita tambah-tambah lagi. Kalau kita masih sempat waktu ya kita pakai sepeda statis supaya kaki kita ini juga, ya ini perlu nih kaki ini, terutama orang tua Bu Dokter. Orang tua itu ya kebanyakan itu kaki yang sering kali dikeluhkan. Nah saya menyadari itu. Seandainya usia saya sekarang ini ya sudah kepala 7, kaki sudah kurang bisa berfungsi ya, agak sedih juga ya, kemana-mana susah. Ya oleh karena itu kaki saya jaga dengan cara yaitu tadi saya dengan berganti-ganti, maksud saya. Kalau enggak lari-lari kecil di tempat, kemudian juga saya bersepeda statis. Kalau pas cuacanya cerah gitu ya kepengen bersepeda keluar, ya enggak jauh ya. Jadi satu etape itu, yang etape ringan itu saya seringkali cuma sekitar 13 sampai 15 kilo setiap kali kita bersepeda. Tapi kalau pas ada teman-teman yang ngajak ya kadang-kadang sampai agak jauh. Ya tapi ya enggak apa-apa, kalau sekali waktu enggak apa-apa. Tapi kan kita bisa di tengah-tengah etape itu kita bisa istirahat. Jadi bisa rileks lah, santai gitu. Itu Bu Dokter kira-kira yang hal-hal yang saya lakukan. Ya saya ulangi tadi, yang pertama kita makan makanan yang berimbang, kemudian kita
mengelola stres dengan baik dengan cara tidur yang cukup, kemudian menghindarkan minum-minuman yang kurang baik, alkohol dan lain sebagainya, tidak merokok dan lain sebagainya. Kemudian kita rajin berolahraga, itu yang saya lakukan, sehingga ya berpuji syukur ya sampai saat ini ya memang kesehatan tidak bisa sempurna ya, tidak bisa sempurna, tapi paling tidak kita bisa menghambat masalah kesehatan itu menjadi tidak cepat datang di dalam hidup kita. Itu Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak. Kita sudah mendengarkan bagaimana kiat-kiat beliau di dalam menjaga kesehatan, terutama kesehatan fisik nggih. Tetapi ada keluhan lain dari warga meniko Pak. Saya kok jadi sering lupa ya. Saya kok jadi jadwal harus begini, kok ternyata meleset. Ini kalau secara teoritis memang ada kemunduran daya ingat, kemunduran sistem saraf dan sebagainya. Terus pundi bagaimana kira-kira kiat dari Pak Hin untuk menjaga agar kita ini tidak terus mundur dalam daya ingat, apalagi mental kita sebagai mantan majelis itu yang, apalagi Pak Didik masih majelis sekarang. Nah itu bisa memberikan suatu kiat lah, bagaimana membagikan pengalaman, bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita, menjaga daya ingat kita, supaya kita tetap memiliki rasa kebermaknaan itu tadi Pak. Monggo. Terima kasih Bu Dokter. Kalau yang pertama tadi kita kan berbicara masalah kesehatan fisiknya. Nah, kesehatan fisik itu sangat terkait menurut saya dengan kesehatan mental, tidak bisa terlepas. Ya, jadi kalau fisik kita tuh baik, maka otomatis mental kita itu terbawa menjadi lebih baik. Tetapi ada kiat-kiat saya yang saya lakukan itu untuk menjaga supaya daya ingat saya itu tidak cepat menjadi orang namanya pelupa itu Alzheimer apa itu ya. Kalau Alzheimer terlalu jauh Pak, karena itu sudah degenerasi yang lanjut tetapi ya. Mungkin pelupa ya. Ini kalau tahap-tahap awal menjadi pelupa, tetapi itu biasanya kalau menurut teori sel-sel saraf itu bisa diaktifkan dengan berbagai macam hal. Nah, monggo pengalamannya Pak Hin dibagikan kepada kita. Seperti itu. Baik Bu Dokter. Begini, kalau masalah bagaimana kita melatih otak kita itu tentu tidak lepas juga seperti kalau kita melatih fisik kita, badan kita. Jadi otak itu juga perlu dilatih. Karena otak itu kalau enggak dilatih, maka otak itu akan menjadi lemah, menjadi kendor. Ini bisa disiasati kalau saya sih ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, saya ya kebetulan senang membaca. Membaca apa saja, terutama ya hal-hal yang terkait dengan hal rohani ya. Entah itu majalah, entah itu Alkitab, atau bacaan-bacaan lain, itu saya suka membaca. Nah, saya kebetulan Dokter, saya itu punya hobi musik. Hobi musik ini juga saya merasa tertolong sekali dengan hobi musik. Jadi meskipun saya bukan pemain profesional, tetapi saya senang menyalurkan hobi itu. Jadi misalnya main gitar di saat-saat longgar, ya sambil kita bernyanyi. Kemudian kita juga bisa main keyboard di rumah. Itu menurut saya sangat menghibur. Jadi di samping melatih otak kita untuk tetap terus dinamis bekerja, maka dengan mendapat hiburan itu dari hobi kita itu akan memiliki banyak nilai positif menurut saya. Dan otak bisa banyak terlatih untuk tadi seperti Bu Dokter sampaikan, tidak mudah menjadi orang pelupa. Begitu Bu Dokter menurut pengalaman saya loh ini Bu Dokter. Matur nuwun ya Pak Din. Memang secara teori
banyak yang bisa kita pakai untuk memelihara daya ingat, merawat saraf-saraf baik sensorik, motorik, saraf-saraf pusat kita. Salah satunya memang membaca. Kalau kita mengikuti anjuran dari seorang penulis yang terkenal, Bapak Pendeta Andar Ismail, itu karya-karyanya dalam seri Selamat itu bagus sekali, dan itu bisa menjadi sarana kita untuk melatih membaca Alkitab juga bisa, Pak. Di samping itu bermain musik seperti tadi yang dikemukakan Pak Hin. Di samping itu ada juga menonton film. Film itu banyak dibuat dengan berdasarkan suatu kejadian nyata atau spionase atau apapun lah. Itu akan mengasah otak kita untuk mengikuti alur film, sehingga oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itunya. Baik film, membaca, musik, itu bisa kita pakai untuk melatih. Di samping itu, tadi keterhubungan kita dengan sesama, mengobrol. Nah, terus ini Pak Didi sebagai majelis, obrolan di antara majelis itu bisa nggak menyangkut ada yang nyerempet begitu. Ayo kita mengadakan obrolan supaya ini melatih yang adioswa. Nah, kebetulan di sini tadi sebetulnya ada yang Pak Diuswa, tapi belum tercakup semuanya. Kinten-kinten wonten Pak, ada program ke depan? Ya mungkin nanti tetap kita dari Kemasian pasti ada sih untuk program istilahnya program untuk kita berbincang-bincang atau ngobrol dengan Adi Yuswa ya. Apalagi kita untuk Adi Yuswa sendiri kan juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya ada KWD, ada KWD, ada ya dengan adanya kegiatan itu kan, jadi kita mungkin dari gereja juga pasti akan ya hanya ngobrol-ngobrol, karena emang untuk kita untuk melatih fisik dan melatih otak kita itu memang perlu sesama gitu. Karena di samping itu juga itu kalau saya lihat dari untuk Adi Yuswa dengan adanya sesama itu akan mengurangi tingkat kesetresan. Jadi ngoten Pak Win. Nah, itu Bu. Matur nuwun Bapak-bapak yang sudah banyak memberi masukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang tadi diungkapkan oleh narasumber tamu kita, dan juga apa yang dikemukakan oleh Bapak Majelis kita mengenai program-program selanjutnya, bagaimana kita akan membangun lebih baik kualitas hidup warga jemaat, baik jasmani maupun rohani. Kami mengajak semua warga untuk selalu tetap menjaga kesehatan, baik fisik maupun kerohanian kita, dan selamat untuk menikmati perjalanan hidup kita, walaupun menua, tetapi tetap sehat dengan kualitas hidup yang baik.